Ini kata kuncinya apa? Ini kata kunci satu, ini adalah persegi ya. Ini adalah dia persegi dan ini segini itu adalah satu satuan. Artinya satuannya bukan dalam senti, bukan dalam meter dan sebagainya, tapi dalam satuan. Petanya menunjukkan luas daerah yang diarsip. Karena dia itu persegi ya, ini kita bisa begini. Idenya gimana? Idenya bisa macam-macam ya. Bisa kayak gini nih. Kalau kita bagi-bagi ini gini kan. Ini kan. Terus setiap kotak, karena dia persegi kan, setiap kotak ini sama. Besarnya kan setiap kotak sama. Satu kotak ini ada berapa bagian? Satu kotak ini seperberapa bagian? Kalau kita hitung kotaknya di kotak-kotak yang kecil di dalam persegi ABCD ini, ada berapa kotak kecil? 1, 2, 3, 4. 4 kali 4, 16 ya. Berarti satu kotak kecil ini adalah 1/16 ya. Oke. Nah, ini juga 1/16 kan segini. Yang ini. Oke. Yang ini kan juga 1/16 nih. Yang ini. Nah, yang diarsir itu kan adalah setengahnya persegi kan. Nah, berarti yang diarsir ini, yang segitiga ini, dia adalah setengahnya persegi kecil. Persegi ini berapa? 1/16 kan? Oke. Dan kita punya berapa ini? Punya berapa? Punya 1, 2, 3, 4 kan? Nah, berarti yang shaded area atau yang diarsir ya, atau yang diarsir. Oh, pasti kan? Berarti adalah ini setengah kalikan 1/16 dikalikan berapa? Ada 4 kan? Punya berapa ini? Kalau kita coret 2 gitu kan? Coret ketemunya berarti 1/8. Caranya sebenarnya sama nih. Apa namanya? Untuk mencari kayak artiran irisan, gabungan gitu. Ini pertama nih. Kalau irisan itu gimana kalau irisan? Kalau aku punya ini, punya 2 ini. Kalau punya 2 lingkaran sini, yang irisan daerah 1, 2, atau 3. Kalau irisan 2 ya, irisan itu kan yang sama-sama mengiris. Berarti kan 2. Irisan simbolnya seperti apa? Irisan simbolnya seperti ini, yang terbalik. Tapi bukan N ya. Kalau gabungan, ada irisan, ada gabungan. Kalau aku misal punya ini sama ini, yang gabungan yang mana? 1, 2, 3, atau yang mana? 1, 2, 3 ya, namanya digabungkan dua-duanya. Kan gabungan seperti ini. Kalau misal kita punya ini sama ini, ya kalau digabung ya dua-duanya, ini namanya gabungan. Dasarnya adalah itu. Oke. Sekarang ini yang di soal ini, yang A, B sama C. Yang diarsir adalah yang hitam-hitam di sini. Berarti kalau hitam-hitam ini kita bisa menerka-nerka awalnya adalah ini. Kalau yang saya arsir ini, misalnya ini berarti apa ini? Kalau yang saya arsir itu irisan antara A dan C. Ini kan ini. Nah, tapi ternyata yang bagian oranye ini harus dihilangkan. Kan? Nah, yang oranye itu apa itu? Punyanya apa itu yang oranye? Punyanya B ya. Ya kan? Berarti dia harus dihilangkan bagian yang oranye gitu. Seperti itu. Nah, ternyata pilihannya nggak ada yang seperti ini. Oke. Nah, berarti kita cari opsi lain. Berarti ini kan bisa jawabannya seperti ini. Nah, kalau soalnya seperti ini, karena kita ABC-an, ini aku masih menyampaikan konsepnya ya. Tapi besok ketika aplikasi mengerjakan soal, langsung dicocokkan dengan ABC-nya. Gitu. Nah, bisa opsi 1 seperti ini, atau kita lihat yang C, opsi C itu. A kurangi B irisan C. Nah, bisa A kurangi B irisan C, gitu kan. Kita coba ketika
kita buat lagi di sini. A, B, kita buat dulu yang A kurangi B, yang ini. Yang A kurangi B berarti yang mana? Berarti dia daerah A yang tidak daerah B. Berarti daerah A di sini di luar daerah B. Sorry. Ya kan? Nah, ini kan ini merepresentasikan yang ini. Dan selanjutnya dia dikurangi C kan? Dan dia harus diiris dengan C. Dan ini harus diiris dengan C. Yang irisan dengan C yang mana? Berarti yang oranye ini yang beririsan sama C. Berarti yang mana? Yang ini ya. Oke. Sama kan berarti yang sama yang ini. Yang ini kan daerah sini nih. Nah, yang sini sama sini. Nah, ini berarti ya. Nah, ini berarti ini ekivalen dengan. Caranya gitu ya, mudah ya. Yang penting lebih kecil dari Q. Yang Q yang penting adalah lebih besar dari P. Nah, misalnya nih, yang pertama ya. Kalau P itu misalnya 0,1 karena dia harus kurang dari ini kan. Dan Q itu misalnya 0,9. Nah, berarti kalau kita kalikan P dan Q, hasilnya berapa? 0,09. Dan 0,09 itu masih di antara 0 dan 1 ya. Dan 0,09 itu juga lebih kecil dari P dan lebih kecil dari Q. Oke. Kalau misalnya P ini 0, ini 0,8 gitu misalnya, dan Q ini 0,9. Oke. Maka kalau dikalikan berapa ini? P kalikan. Berarti 0,72 ya. Dan 0,72 itu kalau 0,9 sama 0,72 gedean mana? Gedean mana antara 0,9 sama 0,72? 0,9 ya. Karena apa? Karena di sini sebenarnya ada nolnya di sini. Kayak gini dan bingung ya. Berarti ini kan gede. Nah, ketika kita mengambil sampel yang dekat, ternyata juga dia lebih kecil dari P dan dia lebih kecil dari P dan lebih kecil dari Q juga. Kalau misalnya kita ambil sampel ini, P-nya 0,1, I-nya 0,2 yang mendekati sini. P kali Q-nya berarti berapa? 0,02. Dia pasti lebih kecil dari P dan lebih kecil dari Q ya. Ini kan pasti ya, karena dia itu bilangan desimal 0, gitu. Ya sama tadi bilang dulu adalah ketika dikalikan justru malah semakin kecil gitu kan. Ini adalah buktinya kan, evidensinya. Berarti kalau antara P dan I, jelas dia itu kalau P dan I kan berarti di sini ya. Padahal dia itu harus lebih kecil dari P kan. Kalau di sini berarti salah. Karena tadi buktinya dia ternyata lebih kecil dari P dan lebih kecil dari Q. Antara Q dan 1 juga salah ya. Antara 1 dan 2 jelas salah lagi. Kan? Tidak dapat bukan, ternyata bisa ditukar. Jadi jawabannya. Caranya gitu ya. Kalau seperti ini, soal seperti ini menguji kita pengetahuan tentang posisi sudut. Posisi sudut kan ada kayak bertolak belakang, berseberangan dalam. Sebenarnya tidak penting nama-nama itu ya. Cuman kalau tahu sih ya lebih bagus gitu. Tapi yang jelas kita tahu pengaplikasiannya aja gitu. Nah, dari sini misalnya nih, kita yang ditanyakan sudut A, yang ditanyakan itu adalah sudut A, sudut B, dan sudut C. Nah, sudut A itu kan di sini nih. Nah, di sini kalau kita tahu di sini itu kan
sebenarnya ini pertama ada tanda seperti ini. Tanda seperti ini dia menunjukkan adalah kedua ini adalah sejajar. Kedua garis antara yang sini sama sini itu adalah sejajar. Nah, kalau sejajar terus ada garis pemotong di sini, kan di sini kan, garis pemotong di sini. Artinya sudut yang sini sama sudut yang sini itu besarnya sama, ya kan? Atau kalau kita belum tahu sifatnya, kita runut satu-satu. Misalnya ini dari sini nih. Kalau segini berapa ini harusnya? Kalau segini harusnya 180 kan, satu garis lurus kan. Berarti kalau segitu 180, berarti ini berapa sih? Ya sini 180 dikurangi 160, dikurangi 60 ya, berarti kan 120 gitu kan. Ya misalnya sini 120, tapi kita sebenarnya nggak perlu tahu ini, tapi tahu. Oke. Nah terus yang sini juga kan, yang B ini kan berseberangan sama ini ya. Nah berarti yang B ini 180 dikurangin 65 kan, yang sini kan 65. Berapa tuh 180 kurangi 65? 115 ya. Ini kan yang B udah ketemu nih. Nah yang C, nah ini yang C sama yang A, yang C sama A ini yaitu dari sini sama-sama dipotong oleh dari sini. Sekarang ini yang perlu kita tahu ini, kita tambahkan di sini aja. Ini ya yang perlu kita tahu, kalau ini sejajar, terus ini juga sejajar, ini juga sejajar. Nah yang perlu tahu pertama, kalau misalnya ini A sama B, ini karena dia 180 kan, berarti A plus B itu adalah 180. Nah ini A sama C, A sama C ini A sama C, dia namanya seberang dalam, atau namanya berseberangan dalam ya, terus satu seberang dalam. Seberang dalam itu sudutnya sama. Ya kita bisa lihat secara intuisi ya, itu kan pasti gedenya juga sama gitu kan. Nah, terus kalau di sini ada D, A dengan D itu bertolak belakang. Namanya sudut kalian bertolak belakang. Dia juga sudutnya sama. Ya pasti sini sama sini sama gitu. Terus kalau misalnya ada sini A sama E, itu dia namanya sehadap. Ini pengetahuan dasar banget. Ini SD atau SMP ya? SD atau SMP? SMP ya berarti. Kalau nggak salah sih SMP sih. A sama E itu sehadap. Sehadap itu juga sudutnya sama. Oke. Terus satu lagi yang seberang luar. Seberang luar itu antara sebentar. Seberang luar berarti antara mana ya? Seberang luar berarti dia di, kalau sini sebentar, seberang luar itu berarti dia F sama, kalau F G D F A B C D E F G. Nah F sama G itu dia seberang luar. Dia sudutnya juga sama. Nah intinya itu. Artinya untuk berarti antara sudut-sudut ini A sama C, artinya kita nggak perlu tahu ini, nggak apa-apa sih. Maksudnya kalau kita
untuk menjawab soal artinya nggak tahu namanya apa gitu kan. Tapi yang penting kita lihat posisinya aja. Kalau posisinya seberang kayak gini, sudut sama. Ketika bertolak belakang, sudut juga sama. Ketika dia sehadap, A sama E gitu kan, dia juga sama. Seberang luar, F sama G juga sama. Dan ketika garis lurus, dia juga garis lurus, berarti A plus B sama. Ya. Nah, berarti kalau di sini, A itu kan dia seberang dalam dengan 60 kan. Nah, A di sini dia kan seberang luar sama 60. Berarti dia A itu sama dengan 60. Dan C dia seberang dalam dengan 65 kan. Oh, habis ya barusan. Ternyata enggak premium itu ya 10 menit nanti. Nah, A dengan 65 dengan C itu kan berarti dia seberang ini kan berarti 65. Nah, berarti kalau A plus B plus C berapa? 60 ditambah 65 ditambah 115 kan. Jadi berapa jawabannya? 240 ya. 240 ya. Kalau A kuadrat ditambah B kuadrat lebih kecil dari C kuadrat, dia lancip. Kalau A kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar dari C kuadrat, dia berarti tumpul. Sorry. Kebalik. Kalau ini lebih besar, ini lebih kecil, ya. Iya enggak? Ya, ini. Bentar. Kok lupa. Sisi miring kuadrat lebih kecil dari sisi yang lain. Sisi miring kuadrat lebih kecil dari dengan C itu adalah sisi terpanjang. Berarti benar-benar tadi yang benar. Aku tadi pasti kayak gini. Ini pasti keluar di UTBK ini pasti keluar dari tahun ke tahun pasti keluar. Nah, ini template-nya adalah seperti ini. Ya, kita tinggal mengaplikasikan ke kayak gitu. Yang depan kali yang belakang. Berarti kalau ada 12 kayak gini, berarti dia 2 kalikan P-nya itu 12 kalikan 13. Berarti kalikan 13 per akar P-nya tadi berapa P-nya? Q min P 13 min. Nah, ini selesai. Berarti tinggal 12 kalikan 39 berapa? 39 ya. Ini 2 39 per 1 gitu kan. Ya 2. Sorry. Berapa? 12 kali 13. 156 ya? 105. Sebenarnya aku nggak mau mengalihkan ini karena curiga bisa dikeluarkan kan ini. Ada yang bisa dikeluarkan nggak? Ada yang bisa dikeluarkan? Ada kan? Misalnya nih 13 itu kan ini 2, ini kalau 12 itu kan 2 kalikan 2 kalikan 3 gini kan. Yang bawah ini kan 13 kurangi 12 kan 1. Nah, yang ini kan kalau dikeluarkan ini kan sama dengan 2 kuadrat. Kalau dikeluarkan menjadi 2 kalikan 2 ini, 2-nya dari sini. Yang ini keluar dari ini tinggal 3 kalikan 30. Jadi ini 4. Ini soal yang pasti keluar di UTBK. Ini tinggal kita menyamakan template-nya ya. Silahkan dicoba dulu ya.
Oke, ini sama kayak kemarin sifat itu masih ingat ya, kalau ada A kuadrat min B kuadrat, ini A plus B A min B. Tadi pakai cara ini. Berarti ya udah, ini kalau ada K kuadrat ini kan sama dengan K plus J K min C gitu kan. Yang bawah ya ada K min C. K min C kan coret gitu kan. Ya udah, berarti K-nya, K ini adalah skalanya berapa nih? 2 sampai 2, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti 1 dibagi 5 1/5 kan, 0,2. Nah berarti kalau K ini adalah, kalau K berarti berapa tuh? 27, belum 8 ya berarti ya, 27,8. C nya berarti 26,4 ya. 8 tambah 4 ini kan 2 ya. Paling ini kan 2 paling 1 kan. Nah, coba ya, ini pakai kaidah pencatahan ya. Kalau namanya filling spot, 5 digit berbeda lebih besar dari 50.000 kan, lebih dari 50.000. Nah 50.000 itu berapa ini? Ada berapa digit? 50, 1, 2. Dan dia angka-angka pada dan diisi oleh yang berbeda gitu. Artinya digitnya itu harus berbeda. Artinya kalau sini 5 misalnya, ya nggak boleh 5 itu nggak boleh ya. Jadi semua itu harus berbeda gitu ya. Oke. Nah berarti supaya ini lebih besar dari 50.000 kan, misalnya ini 50.000 kan di sini 50.000. Supaya lebih besar dari 50.000, yang depan sini bisa diisi oleh berapa aja? 5, 6, 8. Berarti ada 3 ya, 3 angka yang bisa mengisi kan. Nah selanjutnya yang sini bisa diisi oleh apa saja kan. Nah tetapi yang 5, kalau 5, 6, dan 8 tadi sudah terisi, maksudnya sudah kepakai di depan, maka nggak boleh kepakai lagi kan. Berarti berapa? Berarti tinggal berapa? Harusnya kan bisa diisi oleh, harusnya kalau nggak memperhatikan berbeda, harusnya bisa diisi oleh 1, 2, 3, 4, 5 kan. Tetapi bilang Nah tetapi tadi kan seandainya 5, 6, dan 8 yang kepakai, berarti kan kurang 1. Yang tadinya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, artinya tadi ada 5, berarti tinggal kita punya 4 kan di sini. Nah sama, sini juga bisa diisi apa saja gitu, tapi kan udah kepakai 2 di depan, berarti tinggal 3, yang sini tinggal 2, sini tinggal 1. Nah tinggal mengalihkan nih, 3 kali 4 3 kali 2. Jadi berapa ini? 9 kali 4. 9 kali 4 36 kali 2 72 ya. Paham ya? Ini sebuah fungsi kuadrat memiliki nilai 10 pada saat X. Kalau kita misalkan buat kalimat fungsi kan berarti f kuadrat 3 itu hasilnya 10 gitu. D benar ya. Kalau D benar gitu, kita langsung cek yang kedua. Jadi ini tuh ada trik menjawab yang Kalau misalnya kita cek paling aman adalah kita mengecek 3 benar atau tidak. Kita mengeceknya itu langkah pertama. Karena misalnya
3 true or false. Benar atau tidak? Benar atau tidak? True or false. Kalau 3 benar, maka dipastikan 1 pasti benar. Itu ya. Makanya kalau 3 benar, 1 nggak usah dihitung gitu. Kalau 3 benar ya, maka 1 juga benar. Gitu. Tapi kalau 3 salah, maka 1 juga salah gitu. Kalau misalnya ini salah, ya 1 pasti salah. Dia tinggal memastikan 2 sama 4. 4 itu yang terakhir. Nah, terus langsung sudah kalau kita tinggal mengecek kalau 2 salah, pasti jelas 4 benar. Kalau 2 benar, pasti 4 juga benar gitu. Selanjutnya kalau sudah kita cek 2 true atau false. Kalau dia benar, maka 4 juga benar. Sebentar nggak jelaskan. Kalau 2 salah, pasti 4 benar. Karena pilihannya pasti seperti ini. Nah ini misalnya nih ya. Kita cek. Kalau kita misalnya punya pilihan tadi, kita ngeceknya misalnya 3 nih. Misal kita ngecek 3, pertamanya ngecek 3. Dan 3 itu ternyata jawabannya salah tuh. Kalau 3 salah, oke. Kalau 3 salah, berarti kan kita tinggal punya opsi 2 sama 4 kan, sama ini jelas salah kan, semua pilihan benar. Oke. Karena ini pasangannya pasti seperti ini. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, dan 4 semua pilihan benar. Oke ya. Jadi aturannya seperti itu tadi. Kalau misalnya 2 nih, 2 itu pasti pasangannya. Kalau nggak 2, 4, dia pasti 1, 2, 3 atau 1, 2, 3, 4 semuanya benar. Semua pilihan benar. Jadi langkah pertama itu langsung cek aja pilihan ketiga. Pilihan ketiga itu benar atau salah. Kalau dia salah, ya berarti kita cuma punya kemungkinan 2, 4 saja atau 4 saja. Ini kalau belum terbiasa memang agak kiko untuk melangkahnya kan. Tapi kalau sudah terbiasa ya maka seperti itu caranya. Ya udah, kalau ini kita cek nih misalnya. Kita cek nomor 3. Ya ini kita udah tahu nih, kita udah tahu misalnya. Ya udah, kalau kita udah tahu, paling udah tahu berarti 4 benar. Yang 4 benar ya kita 2 bisa benar bisa salah kan. Tapi selanjutnya kita cek 3 benar atau salah. X plus 10 adalah faktor dari pilihan X plus 10. Kita hanya diberikan fakta bahwa nilai F itu nilainya 10 kalau saat X-nya 3 gitu kan. Ini seperti 3. Kalau dan dia kuadrat kan, dia kan kuadrat. Kalau kuadrat kan bentuknya kan AX kuadrat plus BX plus C gini ya, sama dengan 0. Nah, kalau kita buat ini penjabaran kayak gini, kalau dia itu berarti kan dia salah satunya nilainya itu X-nya sama dengan min 3 kan. Kalau min 3 kan berarti sini X plus 3 sama X bla 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 gini kan. Oke. Nah, ini kan bisa ini 0 atau ini 0. Kalau misalnya ini 0, maksudnya gini, supaya jadi 0 kan salah satu dari ini atau ini tuh 0. Oke, kalau misalnya ini 0, berarti kan X plus 3 ini juga sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 3. Ini sesuai dengan pernyataan soal. Tapi apakah kita bisa memastikan yang ini? Sangat beragam sekali ya. Bisa X plus 3, X plus 4, dan sebagainya. Kita nggak bisa memastikan. Berarti ini
tidak bisa dipastikan kan ini salah. Oke, kalau 3 salah berarti 1 jelas salah. Oke, 1 jelas salah ya, berarti kita tinggal cek 2 benar atau salah. Nah sama juga kita nggak bisa memastikan kan tadi nilainya berapa aja, berarti ini. Oke, jawabannya adalah hanya 4 saja ya. Melalui titik pusat itu apa? Titik pusat itu adalah 0,0 ya, 0,0 memiliki gradien kan M ya, seperti itu. Manakah titik yang dilewati garis tersebut? Ya udah, kita sebenarnya cuma tinggal nyari garisnya aja gitu kan. Nyari garisnya ini kan, misal ini kan sama dengan X1 Y1 kan. Nah kita punya X1 Y1 sama M nih, berarti nyari persamaan garis pakai rumus apa? Pakai rumus ini, Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, ini kan Y1 nya 0, X1 nya 0, berarti tinggal Y sama dengan M nya itu 1/7, ini X gitu kan. Yang tinggal dimasukkan, ini kan X, Y semua kan. Nah, X, Y nya dimasukkan, yang memenuhi mana gitu kan. Kita cek nomor 3 gitu kan. Nomor 3 kita cek kan, dimasukkan aja tuh 2 sama dengan 1/7 kali 14, 2 ya. Nah berarti kan ini benar. Oh berarti ini juga benar gitu kan. Terus kita cek nomor 2, 1. Oke, 1 itu apakah dia 1/7 kali 7? Iya kan? Sama kan? Oh ya, satu lagi, kalau 2 benar, 4 itu masih mungkin benar atau salah ya, karena dia bisa 1, 2, 3 saja ya. Cek yang nomor 4, apakah 2 itu adalah 1/7 kali 7? Ya ini salah ya, ini ada 72, ini 71 kan, ada salah. Jawabannya kayak gini ya.